Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu keahlian yang super penting di dunia kerja, yaitu gimana caranya berkomunikasi secara asertif. Yuk, langsung kita mulai aja. Coba deh, bayangin kantor atau organisasi Anda tuh kayak jalan tol yang lagi rame-ramenya. Nah, setiap interaksi, setiap meeting, email, atau obrolan, itu ibarat mobil yang melaju di jalanan itu. Pertanyaannya simpel, Anda ini tipe pengemudi yang seperti apa? Umumnya, di jalan tol ini ada 3 jenis pengemudi. Ada si pasif, yang mobilnya dibiarin aja ngikutin arus, tanpa tujuan yang jelas. Terus, ada si agresif, yang suka nyalip, klakson sana-sini, dan sering banget bikin tabrakan, alias konflik. Nah, yang kita tuju adalah jadi si pengemudi asertif. Pengemudi yang jago, yang seimbang, yang tahu kapan harus ngegas, kapan harus ngerem, dan gimana caranya sampai tujuan dengan selamat dan efisien. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari semacam tes mengemudi di tempat kerja, lanjut cari titik ideal asertif, terus kita bedah kenapa sih susah banget, lalu kita siapkan toolkit asertif Anda, dan terakhir kita coba dari teori ke praktek. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tes mengemudi di tempat kerja. Coba renungin sebentar deh, gaya komunikasi Anda seminggu terakhir. Sering nggak sih Anda memilih diam dan nyimpan pendapat sendiri, padahal ide ini bagus, cuma karena malas konflik? Nah, itu ciri-ciri pasif. Atau sebaliknya, Anda cenderung mendominasi obrolan, pokoknya suara Anda harus didengar, kadang sampai nggak peduli perasaan orang lain, itu agresif. Penting banget buat kita kenali dulu, kita ini lebih condong kemana. Nah, setelah kita tahu kecenderungan kita masing-masing, sekarang kita intip tujuannya, titik ideal atau sweet spot dari komunikasi asertif. Seperti apa sih jalur ideal yang seimbang ini? Nah, ini dia definisinya. Komunikasi asertif itu kemampuan kita buat ngungkapin pikiran, perasaan, dan apa yang kita butuhkan dengan jelas, jujur, dan langsung. Tapi, dan ini kuncinya, tanpa melanggar hak orang lain. Ini dia jalan tengah yang sempurna antara pasif dan agresif. Komunikasi asertif itu punya 4 pilar utama. Pertama, kejujuran. Ya, ngomong apa adanya. Kedua, kejelasan. Sampaikan dengan spesifik, jangan abu-abu. Ketiga, rasa hormat. Tetap jaga sopan santun dan empati. Dan yang keempat, tanggung jawab. Bicara dari sudut pandang kita sendiri, bukan menyalahkan. Keempat pilar inilah yang jadi fondasi kepercayaan. Oke, teorinya kedengeran bagus ya. Tapi, jujur aja, prakteknya itu, tantangan banget. Sekarang kita bahas, kenapa sih jadi asertif itu nggak gampang? Apa aja hambatannya? Ini pertanyaan besarnya. Kalau memang asertif itu seefektif itu, kenapa ya kok rasanya susah banget buat diterapkan di dunia nyata, di kantor kita sehari-hari? Jawabannya ada di dua area, internal dan eksternal. Dari dalam diri, kita mungkin takut sama konflik, atau mungkin kurang pede aja. Nah, dari luar, budaya organisasi bisa jadi tembok besar. Misalnya nih, di budaya yang sangat hierarkis, di mana ada jarak kekuasaan yang tinggi, kalau bawahan ngomong terlalu blak-blakan ke atasan, itu bisa dianggap nggak sopan atau bahkan cari masalah. Setelah tahu tantangannya, sekarang waktunya kita siap-siap perang. Kita bakal lengkapi diri kita dengan toolkit yang praktis. Ini beberapa model dan teknik yang bisa langsung Anda pakai. Kita lihat contoh klasik yang sering terjadi. Kamu tuh telat terus ya. Kalimat ini agresif, langsung menuduh, dan otomatis bikin yang dengerin langsung pasang mode bertahan. Diskusinya langsung mandek di situ. Sekarang, coba bandingkan sama yang ini. Saya jadi khawatir kalau rapat kita mulainya telat. Nah, ini yang namanya iMessage atau pesan saya. Fokusnya ke perasaan kita dan dampaknya, bukan nyalahin orang. Ini justru membuka pintu diskusi, bukan malah ngajak berantem. Pergeseran perspektif yang cerdas banget. Kalau mau pendekatan yang lebih terstruktur, ada yang namanya model DESC. Pertama, describe atau gambarkan situasinya secara objektif. Kedua, express atau ekspresikan perasaan Anda. Ketiga, specify atau sebutkan secara spesifik apa yang Anda mau. Dan yang keempat, sebutkan consequences atau konsekuensi positifnya kalau permintaan Anda dipenuhi. Ini kerangka yang ampuh banget buat nyusun kalimat. Teknik selanjutnya namanya broken record atau piringan rusak. Ini intinya adalah mengulang pesan utama Anda dengan tenang dan konsisten, apalagi kalau lagi ditekan atau dimanipulasi. Jadi Anda bisa tetap teguh sama pendirian tanpa harus jadi agresif. Terus ada fogging. Wah, ini teknik yang cerdas banget. Anda mengakui ada sedikit kebenaran dari kritik yang datang, tapi tanpa jadi defensif.
Misalnya, ya juga sih laporan itu memang bisa dibuat lebih detail. Teknik ini ampuh banget buat mendinginkan suasana dan membuka jalan ke solusi. Dan yang terakhir, tapi ini penting banget, penolakan asertif. Ini adalah seni bilang enggak dengan cara yang jelas, sopan, tapi juga tegas. Kemampuan ini penting banget buat ngelindungin waktu Anda, ngatur beban kerja, dan biar nggak burnout. Oke, toolkitnya udah siap. Sekarang waktunya kita pindah dari teori ke praktek. Kita lihat gimana semua ini bekerja di skenario dunia nyata. Skenarionya gini. Manajer Anda mengkritik hasil kerja Anda di depan semua orang pas rapat. Kalau respons pasif, Anda cuma diam, nunduk, dan dalam hati dongkol. Kalau agresif, Anda langsung membantah dengan keras, dan situasinya jadi makin panas. Nah, kalau respons asertif, Anda bisa bilang, "Terima kasih Pak Bu atas masukannya. Boleh kita diskusi lebih lanjut setelah rapat ini? Saya ingin lebih paham." Anda mengakui kritiknya, nggak defensif, dan malah nawarin solusi yang konstruktif. Keren kan? Jadi, inti dari semua ini adalah asertif itu bukan naskah kaku yang tinggal dihafal. Ini adalah sebuah keahlian yang harus dilatih, yang butuh kepekaan untuk membaca situasi. Anda harus bisa baca ruangan dan menyesuaikan pendekatan Anda biar efektif. Ingat, asertif itu keahlian, bukan skrip. Nah, pertanyaan terakhir buat Anda renungkan, kira-kira seperti apa ya jalanan di depan sana, di organisasi Anda? Bagaimana Anda bisa mulai jadi pengemudi yang lebih andal di jalan tol profesional Anda?